Lagi ya, sedikit ada gangguan. Oke, bentar. Sorry ya. Baik, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Sedikit ada gangguan di kantor ini. Kalau di rumah nggak ada kayak kantor ada gangguan. Oke, materi pagi ini ya. Saya share screen dulu. Share screen. Yaitu mengenai manfaat atau multivariate analysis of varian. Nah, ini sebetulnya pengembangan dari apa yang kita miliki dalam analisis varian, seperti biasanya ANOVA dalam rancangan percobaan ya. Jadi biasanya kita punya sampel. Kalau kita ini bicara sebelum ke MANOVA ini ke analisis varian dulu ya, ke satu variabel. Artinya satu respon yang diamati. Ya. Satu respon yang diamati sebagai akibat dari banyak perlakuan ya. Jadi berbagai perlakuan. Nah, di sini kita amati masing yang dianggap sebagai perlakuan di sini sebenarnya karena setiap perlakuan itu mencirikan populasi. Karena setiap perlakuan itu mencirikan populasi, karena kalau kita punya G perlakuan, ya kita seolah berhadapan dengan inference, ya, yaitu dari G populasi yang diwakili oleh sampel-sampelnya. Jadi ini ada data dari populasi 1 itu sebanyak N1, populasi 2 sebanyak N2, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita notasikan seperti itu. Okay. Nah, dalam statistik univariat, kalau kita bicara ANOVA saja, jadi responnya itu hanya satu, maka kita punya dari bentuk yang paling sederhana itu sebetulnya adalah seperti ini. Ya. Seperti bahwa apa yang kita amati sebagai respon itu, ya apa yang kita amati sebagai respon itu, ya ini responnya itu komponennya adalah rata-rata umum, kemudian ada pengaruh perlakuan dan ini pengaruh dalam. Di mana perlakuan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh si peneliti. Ya, ini secara umum awalnya kita gunakan tau L saja ya, pengaruh perlakuan treatment ya, treatment effect yang ke L. Jadi L di sini tentunya ada sebanyak G ya. Kalau kita punya G perlakuan tadi, sebagaimana bentar ini ada yang lupa saya masukkan. Ya, yang baru masuk, yaitu ada G perlakuan yang mewakili masing-masing itu populasi atau satu perlakuan mewakili satu populasi. Nah, berarti yang kita ingin uji adalah sebagai hipotesis nol di sini bahwa semua perlakuan itu sama.
semua perlakuan itu sama nilainya, yaitu sama dengan 0. Sama dengan 0. Sebetulnya nggak usah pakai sama dengan 0, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, tentunya dalam analisis rancangan percobaan juga nanti kalian juga akan membahas sendiri asumsi-asumsi apa dari model seperti ini ya. Dalam ini juga termasuk model yang linier, di mana masing-masing parameter ini ya, masing-masing parameter ini pangkatnya kan 1 ya. Ini karena pangkat 1 nggak ditulis gitu ya. Oke. Mungkin dari apa namanya pembelajaran ini kita bisa lihat bagaimana, karena ini adalah yang menotasikan populasi seperti ini, misalnya rata-rata populasi ya, ini pengaruh perlakuan populasi, ini errornya error populasi. Nah, dari sana dengan inference dari inferensia ya, nah seperti halnya misalnya rata-rata populasi itu ya diestimasi, jadi karena populasi biasanya tidak diketahui nilainya, kita gunakan estimasinya. Jadi estimasi dari mu atau rata-rata populasi ini adalah rata-rata sampel, ya, rata-rata sampel. Yang kita gunakan sebagai notasinya biasanya X rata-rata, ya. Nah, kalau di sini overall mean, rata-rata keseluruhan itu ya baik untuk populasi 1, 2, 3 sampai yang ke G ini sama, ya, sama. Nah, di sini juga rata-rata sampel keseluruhan tanpa mempedulikan perlakuan yang mana, Jadi apa yang kita amati itu menurut model 633 ini, ya, menurut model 633 itu bisa dijelaskan oleh, kalau ini dalam operasionalnya itu apa yang kita amati ya dari perlakuan ke L, pengamatan ke J, atau kalau dibalik pengamatan ke J pada perlakuan ke L gitu ya. Pengamatan ke J pada perlakuan ke L. Itu merupakan jumlah nih, kalau bahasanya ini kan aditif ya. Bentuk aditif dari, kalau ini kita bisa anggap ini istilahnya dekomposisi. Didekomposisi menjadi rata-rata sampel keseluruhan ditambah pengaruh nih. Ini estimasi. Kalau ini kan pengaruh perlakuan populasi yang kita tidak tahu nilainya. Nah, diestimasi dengan namanya pengaruh perlakuan ya sampel. Jadi estimasinya, estimasi pengaruh perlakuan populasi, yaitu rata-rata perlakuan ke L itu dikurangi rata-rata keseluruhan, ya. Dan sisanya itu atau residunya itu atau galatnya itu, galat pada pengamatan ke J perlakuan ke L itu ya nilai itu dikurangi rata-rata pada perlakuan ke L, ya gitu. Jadi kalau ini kita tambah, ini X rata-ratanya hilang, ini X rata-rata L-nya hilang, jadi sama dengan ini, ya. Nah, itu komponen dari apa yang kita amati dalam rancangan percobaan. Ini merupakan rancangan paling sederhana dan namanya rancangan acak lengkap, ya. Oke. Kita lihat dalam buku itu diberikan teladan seperti ini, ya. Diberikan teladan seperti ini. Jadi ini adalah biar mudah. Ini kita punya perlakuan. Jadi karena perlakuan itu mencirikan satu populasi, anggap aja perlakuannya ada 3. Perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Ya. Oke. Nah, jumlah pengamatannya beda-beda, ya. Yang pertama itu ada 3, ya. Yang pertama itu ada 3, yang kedua 2, dan yang ketiga 3. Ini ulangan, istilahnya ulangannya tidak sama, ya. Ulangannya tidak sama. Oke. Nah, sekarang, kalau kita mungkin akan lebih mudah kalau kita melihatnya ditampilkan dalam bentuk matriks, walaupun di sini ada yang kosong, ya. Walaupun di sini ada yang kosong. Oke. Jadi
96902.312 ini sebetulnya data ini. Nah, artinya ini pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan ketiga dari perlakuan 1, ini pengamatan pertama, kedua dari perlakuan 2, dan sebagainya. Ingat ya, perlakuannya ada 1, 2, 3 untuk populasinya itu, ya. Oke. Oke. Bentar. Ini terjadi gaung, saya punya 2 baru nyala. Oke. Baik. Saya ambil alih di komputer satunya. Oke. Langsung. Oke. Saya buka dulu pencarian user. Maaf, Prof. Suaranya belum terdengar. Masih mute. Oke, jadi ini 99 ya. Jadi begini, sorry. Ini pengamatannya, ini rata-ratanya kenapa ini 4 ya. Ini kalau kita jumlahin 96902.312 itu 32. Dibagi 8, 32 bagi 8 ini 4 ya. Jadi makanya semua nilai di sini 4 semua. Ya. 4 semua. Kemudian yang treatment effect ini kenapa nilainya begini? Ini kita lihat rata-rata ini 969 ini 24 dibagi 3 8 ya. 8 dikurang angka-angka di sini semua jadi 4 ya. Kalau di sini 02 rata-ratanya 1 dikurang 4 min 3 ya. Semua di sini min 3 sama nilainya di sini. Kemudian di sini 3 1 2 6 dibagi 3 2 kurang 4 min 2 semua. Jadi cara ngisnya begitu ya. Nah ini 4 semua nih karena apa? Rata-rata sampel keseluruhan. Nah, rata-rata sampel keseluruhan. Nah, di sini pengaruh perlakuan. Jadi perlakuan pertama itu pengaruhnya 4. Nilai pengaruhnya taksiran ya, taksiran nilai pengaruh perlakuan pertama itu 4. Perlakuan kedua min 3. Perlakuan ini ketiga min 2 semua di sini ya. Ini kalau kita jumlahin 4 12 dikurang 6 dikurang 6 lagi 0. Jadi jumlah ini harus 0 ya.
Nah, sekarang dari mana ini? Jadi 9 itu kan didekomposisi menjadi nilai di sini, dan nilai di sini berapa? Jadi 9 dikurang 4 dikurang 4, 1. 6 dikurang 4 kurang 4, min 2, dan seterusnya ya. Nah, kan sesuai dengan rumus ini. Oke? Nah, jadi begitu. Nah, ini yang disebut dekomposisi. Nah, selanjutnya setelah mendekomposisi seperti ini, itu apa yang kita lakukan? Jadi kita hitung jumlah dari kuadrat masing-masing ini. Jadi kalau masing-masing ini dengan mengkuadratkan kemudian kita jumlahkan, jadi ini 9 kuadrat, 6 kuadrat, sampai yang terakhir ini 2 kuadrat. Dijumlahkan sama dengan 219. Atau kalau pakai Excel ini sum SQ, sum square ya. Kemudian disorot semua begini. Dapatlah 216. Yang di sini min ini rata-rata ya. Jadi 4 kuadrat itu 16. 16 kali 8 128 ya. 16 kali 8 ya. 128 80 sama 48 128. Ya di sini juga begitu. Jadi sum square dari treatment effect ini ya, SSTR. 4 kuadrat dan seterusnya sampai min 2 kuadrat ya, 78. Nah, sama juga yang error. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini 216 nih, 216. Di sini jumlah kuadratnya 128. Di sini 78 dan di sini 10. Kalau kita jumlahin sama nih. 128 ditambah 78. 190, 206. 206 ditambah 10, 216. Ya? Nah, begitu. Nah, selanjutnya dalam ANOVA itu kita lihat. Kalau kita perhatikan bahwa jumlah kuadrat dari apa yang kita amati, ya, jumlah dari yang kita amati, respon ini, sama dengan jumlah kuadrat rata-rata ditambah jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat galat. Nah, kalau pembagiannya seperti ini, karena di sini ada SS min, jumlah kuadrat ada, kalau di regresi ini jumlah kuadrat konstanta, kalau di ANOVA mungkin jumlah kuadrat min gitu atau rata-rata, maka jumlah kuadrat total ini disebut jumlah kuadrat total yang tidak terkoreksi. Ya, ini jumlah kuadrat total yang tidak terkoreksi. Kan nggak ada koreksinya ini, tidak ada faktor koreksi di sini. Hanya semua dikuadratin, kemudian dijumlahin. Jadi jumlah kuadrat total tidak terkoreksi. Nah, yang terkoreksi seperti apa? Yang terkoreksi itu kalau SS min-nya ini, jumlah kuadrat min-nya itu ke sebelah kiri sama dengan. Jadi SS OBS dikurangi SS min. Jadi 216 dikurangi 128. Nah, gitu ya. Itu jumlah kuadrat terkoreksinya. Nah, kemudian mengujinya bagaimana kalau kita lihat. Nah, ini ya treatmentnya. Nah, ini kan corrected for the mean, artinya jumlah kuadratnya dikoreksi dengan rata-rata. Jadi kalau misalnya 216 dikurangi 100 berapa tadi? Keterusan ya. Nah, 216 dikurangi 128. Itu sama dengan 88 kan? Di sini 88, ini 216 dikurangi 128, 88. 88 itu di breakdown menjadi 78 dan 10 ya. Dan 10. Nah, sekarang untuk menguji misalnya apakah hipotesis ini diterima apa ditolak ya. Kan tadi yang kita uji ini semua pengaruh perlakuan ini, semua pengaruh perlakuan ini, pengaruh perlakuannya ini nilainya sama, yaitu sama dengan 0. Nah, kalau kita mengujinya pada taraf nyata pengujian alfa 5%, 1% atau berapa persen terserah ya, tapi jangan besar-besar. Itu ujinya ini. Nah, kita lihat jumlah kuadrat perlakuan nih ya, dibagi dengan ini yang disebut dengan derajat bebas perlakuan G-1. Kenapa G-1 nanti saya tunjukin ya. Kemudian ini G itu banyaknya perlakuan. Ya, banyak perlakuan. Tadi perlakuannya contohnya 3 ya. Jadi 3 min 1 2. Nah, kalau di sini yang di bawah ini secara keseluruhan ini jumlah kuadrat derajat bebas galat.
Ini jumlah kuadrat galatnya, ini residu atau galat. Ini derajat bebas galatnya. Derajat bebas galat itu banyaknya semua pengamatan, ya, N1, N2, N3-nya dijumlahin, dikurangi G, dikurangi banyaknya perlakuan. Ya. Nah, ini jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, ini jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Secara teori, kalau SSTR dan SS residu ini saling bebas, dan SSTR dibagi G-1 itu berdistribusi Ki kuadrat. Ya, ini berdistribusi Ki kuadrat dengan derajat bebas G-1. Kalau ini distribusinya Ki kuadrat dengan derajat bebas G-1, ini dibagi derajat bebasnya. Demikian juga dengan argumentasi yang sama bahwa SS residu itu distribusinya juga Ki kuadrat dengan derajat bebas sama dengan ini dibagi derajat bebasnya, ya. Maka distribusi dari rasio ini distribusinya adalah F, ya. Ini makanya di sini statistiknya F, ya. Nah, karena statistik ini berdistribusi F, maka pembandingnya juga harus distribusi F. Dengan derajat bebas berapa? Yang pertama derajat bebas membilang. Derajat bebas membilangnya G-1. Derajat bebas menyebutnya jumlah NL min G. Ini, ya. Nah, itu cara mengujinya. Kalau nilai F hitungnya lebih besar daripada tabelnya, ya, kalau kita menggunakan argumentasi untuk menolak hipotesis nolnya digunakan aturan ini, ya aturan ini harus dipenuhi, jadi harus lebih besar. Atau nilai F hitung ini berapa, kemudian dicari nilai peluangnya. Kalau F ya sama dengan F dis kurung buka, nilai ini berapa, argumen kedua adalah G-1, argumen ketiga yang di bawah ini, kurung tutup, nanti dapatkan nilai peluangnya. Ya, oke. Nah, argumentasi yang serupa sebetulnya bisa dilakukan ini dengan menggunakan misalnya kalau di sini istilahnya ya, dibalik. Ini adalah jumlah kuadrat residu dibagi jumlah kuadrat total kalau di sini, ya, jumlah kuadrat residu dibagi jumlah. Nah, ini yang menggunakan aturan, ya, nanti, ya, ini yang akan kita gunakan di dalam statistik yang multivariat, ya. Sebetulnya setara. Kalau di sini nilainya lebih besar, kalau di sini harus sekecil mungkin. Kenapa harus sekecil mungkin hipotesis nol ditolak? Ya, kalau SS residunya itu semakin kecil dibanding ini total, ya, antara residu plus treatment itu total, ya, maka tentunya, ya, SSTR ini menuju besar, ya, menuju besar. Sama, jadi untuk menyatakan yang setara dengan itu adalah cara ini, ya, ya, semacam ini rasio, ya, rasio. Jadi rasio dari dua entitas. Yang pertama adalah jumlah kuadrat residunya, yang kedua adalah jumlah kuadrat total, yaitu residu plus perlakuan, ya. Nah, nanti di dalam apa namanya multivariat kita gunakan analog dengan ini, ya. Oke. Jadi kalau tadi ini 88 dipisah menjadi 2, 78 dan 10, ya. G-nya 2 dan 5, ya. Maka nilai F-nya 19,5 ini nanti bisa dilihat, ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan tabelnya 13,27, ya. Nah, karena lebih besar daripada nilai tabelnya, hipotesis nol yang mengatakan bahwa ketiga perlakuan atau di sini ketiga populasi itu sama dengan 0, atau di sini no treatment effect pada taraf pengujian ini 1%, ya, itu hipotesis nol ditolak. Nggak benar ini. Tidak benar bahwa, kan gitu. Tidak benar bahwa hipotesis nol tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan 0. Nah, gitu. Itu argumentasi untuk ANOVA, ya. Nah, sebelum menuju ke MANOVA. Oke, saya lihat
Sebentar, saya sajikan dulu, saya buka dulu, karena tadi saya tutup Excelnya, saya coba buka Excel dulu. Sini. Excel. Oke. Nah, stop share. Excel. Rasanya belum buka. Saya share dulu. Buka ya. Masih kembali ke sana dulu. Oke. Mudah-mudahan tampak ya. Ya. Saya perjelas, saya perbesar. Jadi ini analog dengan yang tadi. Ya. Kalau tadi cuma 3 ya. Dan ini populasinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Perlakuannya ada 5. Perlakuannya ada 5 ya. Nah, ini observasi, andai kan kita punya observasi ini ya. Ini kan kita punya observasi. Makanya di sini array ini saya beri nama semua. Dan ini data saya bangkitkan. Jadi kalau kita lihat di sini 10 plus run kurung buka kurung tutup kali 8. Jadi kalau seperti ini berarti data pada baris pertama ini, pada perlakuan pertama itu nilainya di antara 10 dan 18. Nilainya di antara 10 dan 18, tidak pernah keluar dari itu. Kalau di sini antara 15 dan 22. Jadi ini mendatar ya, bacanya mendatar gitu. Memang ini sengaja saya simulasikan. Nah, jadi ini analog dengan kalau di sana tadi hanya 3 pengamatan 2, 3, kalau ini 5, 3, 3, 5, 3 ya. Sedikit agak lebih besar. Dan ini sekali lagi ini saya beri nama array-nya semua ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan sama semua nih 19,94 semua. Dari mana? Ya rata-rata ini semua. Ini semua itu rata-ratanya berapa? Nah, itu kan terlihat nih kalau bicara Excel di bawah ini kan ada 19,94. Itu adalah rata-rata ini. Ya, rata-rata ini semua. Nah, sedangkan kalau kita ingin kalau begitu rata-ratanya berapa? Kan kelihatan nih. 14, berapa? 63 ya. Nah, jadi ini yang di sini ini adalah selisih antara nilai di sini ya, rata-rata ini semua ya, dikurangi rata-rata ini. Ya, rata-rata semua ini 19,4 min 5,31 ya. Jadi nanti perhatikan rumusnya ya. Nah, setelah itu ini adalah errornya, komponen errornya. Jadi kalau dituliskan itu epsilon 51. Epsilon 51 itu error pertama pada kok 51. 11 epsilon 11 ya. Error pada error pertama pada perlakuan pertama ya. Kalau di sini ini ya misalnya error kedua pada perlakuan ketiga dan sebagainya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, jadi dari mana ini? Ini jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat dari ini sum SQ, cara ngitungnya sum SQ. Ini juga sum SQ yang ada di sini semua ya. Yang sengaja saya kasih nama array hanya di sini, yang lain nggak saya kasih. Jadi kalau kita lihat di sini formulanya kan menggunakan nama sel ya, sum SQ dari itu. Nah, biar apa? Biar saya mengkopikan ke sininya menunjuk ke relatif sel yang sama. Ya, jadi tinggal kopikan aja ke sini, kopikan ke sini ya. Ini sudah saya merge antara H dan I itu pada sel pada baris 11. Jadi sebetulnya H11, M11, R11 begitu.
Oke, nah itu. Jadi ini sama dengan jumlah dari ketiga komponen ini. Nah, dalam hal ini nanti selanjutnya kalau mau menganalisis ya tentunya dengan apa namanya cara seperti ini ya. Jadi oke, sumbernya rata-ratanya 1. Jadi totalnya 17. Derajat bebas total 17. Ini tidak terkoreksi karena di sini tidak dikurang 1. Karena rata-rata itu saya munculkan sebagai sumber keragaman. Jadi kalau rata-rata muncul sebagai sumber keragaman, maka total di sini tidak dikurang 1. Dikurang 1 itu karena kalau rata-ratanya pindah ke bawah. Ya. Oke. Tidak masalah. Ya. Perlakuannya jumlahnya 5. Derajat bebasnya menjadi 4. Ya. Jumlahnya 5, derajat bebasnya menjadi 4. Ya kan? Nah, gitu. Nah, kalau bentar. Nah, ini jumlah kuadratnya mengikuti yang tadi. Nah, ini oke. Ini karena semua rumus ya, karena semua rumus ini seperti kalau kita ketikkan kontrol copy, kontrol paste gitu di sebatang sel kosong. Ingat ya, sel kosong begini, kontrol copy, kontrol paste begini, dia berubah, ya, berubah semua. Oke, otomatis berubah. Jadi ini seolah kita melakukan simulasi. Yang disimulasikannya data di sini ya, data di sini. Oke. Nah, ini ANOVA kalau univariat ya. ANOVA kalau univariat begini. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, misalnya jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, ini kuadrat tengah ya. Nanti bisa lihat rumusnya. F itu karena jumlah kuadrat dibagi ini 532 dibagi 4 dibagi lagi dengan 71,9 dibagi 12 ini. Atau 133,07 dibagi 5,99. Ini seperti dibagi 6 gitu ya. 6 kali 22 kan 132 gitu ya. Nah, ini nilai kalau dari dengan menggunakan nilai peluang ya langsung aja F-DIS begitu. F-DIS. Kalau menggunakan tabel pembanding di sini F-tabel berapa persen. Nah, daripada kita harus memilih persennya, bisa 5%, bisa 1%, ya udah mending menggunakan peluang. Nah, ya, ini 1,78 kali 10 pangkat min 5. Sangat kecil, ya, sangat kecil. Artinya perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4, perlakuan 5 yang sama dengan 0 itu, hipotesis 0 yang menyatakan seperti itu tidak diterima, artinya harus ditolak, ya, reject. Ya. Artinya, ya tidak benar bahwa kalau semua perlakuan itu nilainya 0. Ya. Tidak benar bahwa semua perlakuan itu nilainya 0, atau tidak benar bahwa semua perlakuan sama. Nah, semua perlakuan sama. Ya, gitu ya. Tidak benar. Berarti ada yang nggak sama. Yang nggak sama yang mana itu urusan nanti. Karena di sini fokusnya hanya menyatakan bahwa hipotesis 0 diterima apa ditolak. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya atau tidak? Nah, ini univariat ya, artinya responnya cuma satu nih, cuma satu. Maksudnya, nanti kita lihat. Kalau enggak, kita lihat ya. Nah, ini yang formatnya sama, seperti itu. Hanya ini multivariat. Misalnya ini perlakuannya adalah misalnya apa ya? Kalau yang paling banyak karena penggunaan apa namanya rancangan percobaan itu di ilmu-ilmu yang eksak. Sebut saja pertanian, ya, pertanian. Jadi ini perlakuannya ada 5, mungkin varietas itu ya, varietas. Dan karena pengamatan pada waktu yang sama itu ada tiga hal misalnya setelah misalnya ini pengaruh pemupukan atau pengaruh varietas 1, 2, 3, 4, 5 ya, pengaruh varietas 1, 2, 3, 4. Setelah ditanam pada waktu tertentu ya, diukurlah misalnya yang pertama ini yang berkaitan dengan tinggi tanaman. Nah,
Nah, bagaimana mengukur tinggi tanaman? Ada, makanya perlu definisi operasional. Oke lah, tanamannya misalnya jagung. Tanaman jagung, bagaimana mengukur tinggi tanaman jagung kan gitu kan? Nah, ada itu misalnya. Diukur dari pangkal batang yang kelihatan di tanah sampai dengan ya gitu. Dari bunyinya. Oke, kemudian ini misalnya panjang daun. Loh, daunnya kan banyak tuh. Daunnya kemana? Harus kita definisikan. Misalnya daun ketiga dari bawah, yang pertama, yang harus diambil. Kemudian diukurnya, ya pokoknya dari ujung pangkal sampai ujung itu, dari pangkal yang menempel ke batang sampai ke ujung lancipnya itu, ya kan? Ini panjang, ini lebar, misalnya lebar daun. Oke, lebarnya itu diukur sepertiga dari pangkal pada daun yang diukur panjangnya, gitu. Nah, jadi ada 3 hal sekaligus yang dianalisis misalnya gitu ya. Jadi yang seperti itu bisa dikategorikan sebagai dalam analisis multivariat, analisis varian ya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Jadi ini adalah yang kita namakan dengan semua di oke. Misalnya kalau kita lihat ini saya gantikan ya daripada nanti terbaur dengan semua di sini, ini semuanya saya ganti. Semuanya ini semua 1, 2, 3 gitu ya, semua 3 namanya. Semua 3 gitu ya. Semua 3 ya. Jadi kalau semua 3 itu ini, kalau semua saja itu di sheet 1. Ini semua saja. Karena saya gunakan ini yang di sini ini semua 1. Ini array semua 2, berarti ini semua 3. Berarti di sini itu harus diganti, ya. Ini harus diganti nih. Nah, caranya di sini kan average semua nih. Jadi di sini diganti dengan semua 3, ya, semua 3 begini. Oke, di enter. Nah, jadi ini sudah semua 3. Nah, di sini kan termasuk termasuk menggunakan rumus semua juga, takutnya terbaur atau salah menggunakan informasi yang di sini. Oleh karenanya di sini juga harus diedit. Jadi begini ya. Misalnya nih. Nah, biar nggak satu-satu bisa jadi Ctrl H gitu ya. Ctrl H. Ganti semua dengan semua 3. Itu find and replace. Cari apa? Semua diganti dengan semua 3 ya. Replace all. Oke, ada 17 ya, benar kalau 17 karena ini ada 17 sel kan. Nah, yang di sini sudah, di sini nggak ada, di sini hanya sel ini dikurang sel ini dikurang sel ini gitu ya. Oke, paham ya? Nah, baik, ini masih simulasi, jadi masih simulasi juga. Nah, untuk multivariat ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, yang tadi untuk menghitung jumlah kuadrat dari observasi itu ada 3 kuadrat dari yang pertama ini, tapi ini saya gunakan yang terkoreksi. Terkoreksi itu setelah dikurangi ini ya, jumlah kuadrat totalnya terkoreksi. Jadi kalau kita lihat jumlah kuadrat terkoreksi itu menggunakan informasi yang ini, sum square dari ini ya, dikurangi sum square dari ini ya. Oke. Caranya letakkan di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini ada yang perlu diganti ini ya. Oke, di sini ada rumusnya semuanya ini diganti semua 1 ya. Oke, di sini saya ganti dulu. Ini semua 3 kan? Semua 3 ya. Dikurangi ini. Jadi ini semua 3 yang biru ini. Ya, karena yang saya perhatikan yang itu ya, ini dikurangi sum square dari ini ya. Nah, dapatlah ini jumlah kuadrat dari ini tadi ya, dari semua 3 ini, dari pengamatan dari variabel yang pertama tinggi tanaman ya, tinggi tanaman. Oke, yang kedua ini kalau kita lihat, nah yang ini berarti panjang daun. Ini panjang daun ya. Kita dapatkan jumlah kuadrat panjang daun
jumlah kuadrat terkoreksi panjang daunnya itu, dan lebar daun yang ini, ya, lebar daun, ya, yang disorot nih, lebar daun. Nah, di sini ini, yang mana nih? Nah, ini ada takutnya ada kerancuan, kita tulis saja semuanya semua 3 di sini, walaupun bisa jadi itu benar untuk sheet tertentu. Tapi untuk meyakinkan bahwa yang kita pakai adalah semua 3 ini ya. Nah, ini kalau di sini jumlah kuadrat ya, yang pada diagonal ini jumlah kuadrat, jumlah kuadrat, jumlah kuadrat. Kalau tidak pada diagonal itu jumlah hasil kali. Karena hasil kali rumusnya di sum product, ya, sum product. Hasil kali apa? Yang pertama ini kali ini, kan pasangannya sama nih. Dikurangi sum product dari yang ini. Ini adalah koreksinya, faktor koreksi. Kalau pakai yang diagonal itu sum SQ, sum SQ, sum SQ. Kalau yang di luar diagonal sum product. Oke? Oke. Nah, yang satunya lagi ini belum saya ganti nih. Ya. Walaupun di sini sudah menunjukkan yang sama, tapi demi konsistennya rumus, ini saya tulis semua 3 ya. Oke. Nah, ini yang disebut matriks. Ini disebut matriks. Di dalam buku tadi sebut matriks jumlah dari between and within. Ya. Nanti kita lihat. Ini jumlah kuadrat total sama aja. Karena total itu hanya terdiri dari perlakuan dan error, maka ini jumlah kuadrat dari perlakuan ditambah error. Nah, yang di sini, kita lihat nih, yang mana nih? Oh, di sini. Ini yang berkaitan dengan perlakuan. Ya, ini kan tadi rata-rata umum, ini perlakuan. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan perlakuan. Kalau di sini yang muncul adalah dari variabel pertama, tinggi tanaman. Kalau di sini dari variabel kedua, yang ini ya. Nah, variabel kedua. Sedang yang sini dari variabel ketiga, sum square ya, sum square ini. Oke. Nah, sedang yang di sini sekali lagi, kalau yang tidak pada diagonal itu sum product. Ya, sum product di sini. Karena ini baris pertama, kolom kedua, ya, variabel pertama dan variabel kedua yang diprodukkan, jadi sum produknya. Kalau di sini baris pertama, kolom ketiga, ya, dari 1 dan 3, variabel 1 dan variabel 3. Nah, karena dia simetris, di sini nggak usah dihitung, balik tinggal sama dengankan aja di sini, sama dengan di sini gitu ya. Oke? Nah, akhirnya yang errornya, errornya bisa dicari dengan cara yang sama, dicari dengan sama saya, yang sekali lagi yang dengan cara yang sama, yang diagonal ini adalah sum square, yang di luar diagonal itu, jangan di situ ya. Nah, yang di sini adalah, nah di sini ya, sum product. Bisa dilakukan dengan cara ini, bisa dilakukan dengan kurangi saja ini. 712 dikurangi 693, ini dengan cara pengurangan, yang bawah ini dengan cara pengurangan ya, sama hasilnya ya, sama saja. Oke. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan matriks ini, dengan matriks W ya, ini matriks W, ini matriks B, ini matriks W plus B. Nanti kita lihat dulu tayangan di buku ya. Oke. Nah, ini manufanya. Jadi manufanya, ya, karena manufa yang di sini cuma 3 yang saya punya contoh ya. Jadi W itu within. Ya, W within ya. W itu matriks jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali dari residu atau error. B itu ini. Kalau B plus W ya total ya jumlahnya. Oke. Nah, jadi gitu. Nah, nanti yang kita cari untuk menguji, ingat ya, ini mirip kan? Tapi di sini sebetulnya bahwa masing-masing perlakuan ini vektor, ya, vektor ini. Nah, jadi ini ada tau 1, tau 1, 2, tau 3, karena kan ada tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun gitu ya. Nah, gitu. Dan ini juga nolnya 0 vektor.
000 gitu. Artinya ke semua. Jadi vektor pengaruh perlakuan dari ke berapa tadi? Ke 5 populasi sama, ke 5 varietas sama gitu ya. Jadi G-nya kan 5 tadi. Nah, itu yang diuji hipotesis nol bunyinya begitu. Sedangkan statistik ujinya bukan F. Statistik ujinya seperti tadi. Cikal bakalnya kan sebetulnya ini persamaan 637 ini yang sebetulnya adalah kayak ini resiprok ya. Resiprok itu kebalikan dari ini. Kalau F ini menghendaki hipotesis nol itu ditolak kalau F-nya sangat besar. Nah, di sini karena resiproknya menghendaki H0 itu ditolak kalau nilai ini sangat kecil gitu. Oke. Jadi di sini yang kita hitung nanti lambda. Lambda yaitu determinan W, determinan jumlah kuadrat ini ya, determinan matriks jumlah kuadrat dan hasil. Tolong mikrofonnya dinyalakan, dimatikan. Yang belum matikan mikrofon, matikan ya. Oke. Masih ada. Sorry, saya harus matikan. Oke, nah jadi setelah menghitung lambda bintang ini yang merupakan rasio dari dua determinan dari kedua matriks ini, nah, kita bisa gunakan informasi yang mana untuk selanjutnya. Karena kalau omega saja itu kita harus cari distribusi dari statistik omega ini. Omega ini kok omega? Lambda ini ya, sorry namanya lambda bukan omega. Omega begini, lambda. Lambda ini karena yang mempopulerkan si namanya Wilks, makanya disebut dengan Wilks lambda. Sorry, Wilks lambda bukan omega. Nah, untuk itu daripada menggunakan tabel Wilks sendiri yang karena ada hubungan antara Wilks ini, statistik Wilks ini dengan F, nah, maka lebih mudah karena F itu kita sudah familiar ya pakai F. Nah, oleh karenanya supaya kita bisa menggunakan statistik atau tabel F ya, tabel F atau tabel yang lain yang kita sudah biasa pakai, maka digunakanlah petunjuknya ada di tabel 63 ini. Ya, 63 ya. Dan ternyata bahwa lambda bintang ini tergantung dari kasusnya. Kalau jumlah variabelnya 1, jumlah grupnya lebih besar sama dengan 2, seperti ini statistiknya. Kalau jumlah variabelnya 2, jumlah grupnya lebih besar sama dengan 2, ya, maka statistiknya ini sedikit ada perbedaan. Dan seterusnya, ini P yang lebih besar dari 1, G sama dengan 2, P lebih besar dari 1, G sama dengan 3. Nah, kalau nggak ada di sini, oke. Kalau nggak ada di situ, tentunya ada cara lain ya. Oke, jadi si Bartlett ini tadi telah menunjukkan bahwa jika hipotesis nol benar, maksudnya jika benar ya, ini biasanya digunakan untuk menurunkan statistik ya. Dan banyaknya sampel itu besar, nah besar itu mungkin ya relatif ya, jumlah NL sama dengan N itu besar lah, katakanlah ya, besarnya berapa relatif ya. Oke. Nah, maka yang kita bisa gunakan adalah ini statistiknya. Min dari N-1 dikurang, oke. P-nya tadi adalah apa? Banyaknya apa P? P adalah banyaknya variabel atau banyak populasi. Ini banyak grupnya tadi ada berapa? Grupnya tadi ada grup ini banyaknya perlakuan. Banyak perlakuan itu G di sini. P adalah
banyak variabel. 3 di sini 5 ya. P-nya 3, di sini G-nya 5 ya. Oke. Dikalikan log dari nilai tadi berapa? Nilai tadi berapa? Ya. Nilai ini lambda bintang itu adalah determinan dari W dibagi determinan B plus W. Ini kan? Oke. Jadi kalau statistik yang kita gunakan ini, maka pendekatan tabel yang digunakan bukan F, tapi K kuadrat. Ya. Karena log dari rasio likelihood ini, ya, itu berdistribusi K kuadrat. Derajat bebasnya dari K kuadrat ini yaitu P kali G min 1. P-nya 3, ya. Kali banyaknya grup min 1, banyaknya perlakuan min 1. Ya. Oke. Ini derajat bebasnya. Ya. Jadi kalau dengan demikian kita akan tolak hipotesis 0. Ya. Kalau nilai ini, nilai 643 ini atau terus ulang dari 644 ini, nilainya lebih besar daripada tabel K kuadrat. Pada alfa tertentu, tergantung apa 1 atau 5%, derajat bebasnya P kali G min 1. Ya. Oke, gitu. Nah, ini kan ini teladan yang untuk manufanya hanya dengan N-nya masih sama yang tadi, ini hanya P-nya 2, ya. Ini P-nya 2. Oke. Nah, caranya sama seperti yang barusan saya sampaikan. Hanya kalau yang saya punya teladannya bukan ini ya, tapi saya buat sedikit dengan cara simulasi. Nah, coba kita lihat Excel-nya tadi. Ya, coba kita lihat Excel-nya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau mau dianalisis ya, sekarang ini adalah ya determinan dari error. Determinan dari error ya. Ini matriks error, matriks B. Ini matriks B-nya. B plus W-nya adalah ini. Ini B plus W. Ya. Justru kita tidak ada sangkut pautnya dengan ini, dengan perlakuan ini. Ya gitu. Ini ya adalah determinan dari B plus W. Ya. Nah, kalau kita lihat rasionya jadi 84.000 dibagi berapa juta? 5.600.000 sekian, itu nilainya adalah 0,015. 00 sekian, itu lambdanya. Nah, terus dengan persamaan yang terakhir tadi, ya, dengan persamaan di buku Vincent tadi, di halaman berapa tadi? Persamaan 644 ya, persamaan 644, maka kita dapatkan nilainya ya. Excel-nya mana nih? 54 ya. 54. Jadi minus dalam kurung N, nah N-nya 17 gitu kan. Nah, kalau kita gunakan rumus itu, maka nilai peluangnya adalah menghitungnya pakai statistik K kuadrat. Karena statistiknya adalah K kuadrat ya. K-dis berapa nilai di sini ya, kali P-nya 3 kali G-1. G-1-nya G-1 4, derajat bebas 12. Oke. Nah, itu materi hingga halaman ini. Halaman atau persamaan 644 ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh, silakan ya. Kalau enggak kita lanjutkan. Jadi guidance-nya kalau mau baca ya perlu dilihat ya.
Kenapa yang teladan di buku pakai ini? Karena P-nya 2, G-nya 3. Kalau P-nya 2, G-nya 3, berdasarkan tabel 63, maka rumusnya pakai ini, gitu ya. Jadi itu. Oke. Nah sekarang, ini ada teladan 610, itu dari Wisconsin Department of Health and Social Services. Ini reimbus itu mengganti biaya yang sudah dikeluarkan ya dari nursing homes. Nursing home itu apa ya? Rumah jompo gitu kali ya. Yang melayani di sana ya. Nah, ini ada beberapa variabel. Jadi one purpose of recent studies, jadi salah satu tujuan dalam hal ini untuk ingin melihat ya, yaitu menginvestigasi pengaruh kepemilikan ya, atau sertifikasi atau keduanya dalam hal biaya ya. Biaya apa saja? Yang pertama biaya cost of nursing labor. Jadi labor itu buruh ya, upah buruh. Ini upah yang berkaitan dengan dietary, mungkin yang berhubungan dengan makanan. Ini yang berhubungan dengan operasi dan perawatan. Ya, yang berhubungan yang keempat itu berhubungan dengan kebersihan, housekeeping, ya, bersih-bersih, laundry dan sebagainya. Ya, oke. Nah, N-nya sebanyak 516 pengamatan. Itu terdiri kalau dibagi 217 itu ya nursing home-nya dimiliki oleh private. Ya, private itu ya pribadi gitu ya. Yang kedua itu oleh organisasi nirlaba non-profit ya. Sebanyak 138, kalau yang profit 91, sehingga yang sisanya yang milik pemerintah ini 107. Ingat ya, ini kalau membaca tadi ada 1, 2, 3, 4 variabel. X1, X2, X3, X4, ini rata-rata variabel pertama, kedua, ketiga, keempat. Sedangkan ini X1 ini adalah yang berkaitan dengan rata-rata, vektor rata-rata yang berkaitan dengan grup private ini, kategori pribadi ini, rumah jompo, nursing home pribadi ya. Jadi nursing home pribadi memiliki vektor rata-rata untuk biaya nursingnya, biaya dietary-nya, biaya operasi perawatan dan sebagainya. Ya. Jadi gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Kenapa 1, 2, 3, 4? Karena ini tadi 1, 2, 3, 4. Ada 3 ya karena grupnya ada 3. Di grupnya ada 3. Ya, P-nya 4. Ya. Oke. Datanya seperti ini Datanya seperti ini. Nah, ditambah lagi selain rata-rata itu ada informasi yang berkaitan dengan varian kovarian. Jadi varian kovarian dari ketiga grup private, grup non-profit, grup government. Nah, dari masing-masing grup itu informasi mengenai matriks varian kovarian, ingat ya ini 1, 2, 3, 4 nih. Kalau 1 ya varian yang berhubungan dengan variabel 1, yaitu apa tadi? Nursing labor, ya gitu. Semua di sini nursing labor. Jadi yang diagonal ini adalah variannya, yang di luar diagonal itu kovariannya. Oke? Nah sekarang tahap berikutnya untuk menganalisis itu, untuk mendapatkan matriks W, matriks error, masih error ya, matriks within some square. Ini maksud error nih. Matriks varian dari error. Nah, bisa diperoleh dengan cara informasi yang kita dapatkan dari masing-masing grup tadi. Ya, masing-masing grup tadi. Ini S1-nya, ini S2-nya, ini S3. Ini sebetulnya ada ya, tinggal nilai simetrisnya dari sini aja. Jadi min 0,001 dan seterusnya. Demikian juga yang dan ini. Ya. Cuman yang di sini yang didata hanya segitiga bawahnya saja. Nah, matriks W-nya itu bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Ya.
Ini seperti terboboti ya. N1 min 1 kali, nah, N1 min 1, ini banyaknya sampel dari populasi 1. Ini dari populasi 2, dari private, dari non-profit, dari government. Ya. Kalikan nih, ya. Dapatkan matriks ini. Ya. Kemudian ini adalah vektor rata-rata terboboti. Kalau tadi kita punya X1 rata-rata, X2 rata-rata, X3 rata-rata, nah X rata-rata keseluruhan berapa? Itu terboboti karena banyaknya sampel beda. Ya, banyak sampel beda. Jadi kalau terboboti caranya gimana? Ya 271 kali ini ditambah 138 kali ini ditambah 107 kali ini. Semua nilainya berapa pada masing-masing komponen itu dibagi 516 sebagai jumlah dari 271, 138 dan 107 ya. Itu. Akhirnya dapatlah ini. Nah, bagaimana menghitung matriks B-nya ini? B-nya ini gimana caranya ini? Ya. Nah, jadi matriks-matriks yang vektor-vektor X1, X2, X3 ini masing-masing dikurangi dulu dengan vektor rata-rata keseluruhan ini. Ya. Dikurangi dulu, ya. Kurangi dulu nih. Nah, setelah itu dikalikan kalau X1 rata-rata, X2 rata-rata, X3 rata-rata itu yang masing-masing dikurangi rata-rata keseluruhan itu masing-masing adalah matriks atau vektor kolom, maka ini vektor baris. Vektor kolomnya 4 kali 1, vektor barisnya 1 kali 4. Jadilah matriks 4 kali 4. Ya. Hasil perkalian itu masing-masing dikalikan banyaknya sampel dulu. Ya. Setelah itu penghitungan seperti itu 3 kali menghasilkan matriks ini, matriks B ini. Nah, baru setelah itu dicarilah nilai Bx lambdanya. Ya. Oke, kita lihat. Saya sudah siapkan dengan Excel. Dengan Excel, ya, mudah-mudahan kelihatan. Oke ya. Oke, ini saya buat begini. Nah, kecuali ada yang tahu caranya. Ini N1, saya beri nama N1. Ini saya beri nama vektornya ya, min 1 ya. Ini saya beri nama Farkov 1 ya, Farkov 1. Ini saya beri nama biar gampang gitu ya. Jadi kalau bekerja dengan Excel itu kalau bagusnya diberi nama sini. N2 min 2 ya. Ini Farkov 2. Karena kalau tidak diberi nama kita harus nyorot dari sel berapa sampai sel berapa. Ya. Demikian juga ini N3 min 3 Farkov 3. Oke? Nah, sekarang berdasarkan apa namanya perhitungan-perhitungan tadi, bagaimana caranya mencari yang efektif? Ya. Ketiga hal ini kita balikan dulu ke permasalahannya ke buku. Ya. Nah, pertama, bagaimana cara mencari W, X bar, dan B ini? Oke. Ada yang tahu? Secara efisien menggunakan Excel. Ya tulis saja seperti ini. Oke ya. Maksudnya, pasti bingung maksudnya. Karena belum pernah. Ya kan? Nah, gini caranya. Sambil melihat. Ya. Oke. Kita mau buat matriks W di mana? Oke, di sinilah ya. Di sini kan gitu kan. W-nya berarti rumusnya apa tadi? Sama dengan, gitu kan? Sama dengan E1. Makanya ditulis begini, ya. Kali Farkov 1. Ya. Kalau nggak begini, susah, ya. Ditambah N2 min 1 kali Farkov 2. Ya. Langsung nunjuk tuh. Ya. Tambah N3
min 1 ya, kali Markov 3. Nah, makanya bikin yang konsisten, sorry. Markov 3 ya. Sudah, langsung aja enter. Nah, kan? 183 dan sebagainya. Kalaupun ada sedikit perbedaan, karena yang saya ketikkan itu mengandung pembulatan. Ya. Saya ketikkan seperti apa adanya di buku. Nah, padahal yang di buku itu waktu menghitung ini itu dari sebelum-sebelumnya tidak ada bulatan karena yang ditampilkan saja hanya 3 digit. Nah, ya. Ingat, lihat ini 183 dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan yang di buku, nah ini ya 182 kan sama persis. Nah gitu, itu W. Jadi ngetikkan cara mengetiknya begitu. Ini juga sama aja ini X bar ini ya. Kita kembali ke Excel. Kembali ke Excel sini. Saya mau mencari rata-rata umum ya, rata-rata umumnya saya taruh di sini. 4 baris 1 kolom, ya kan? 4 baris 1 kolom. Sama dengan kan gitu, ya. Yang di atas N1 kan gitu kan. N1 kali vektor rata-rata 1 min 1 ya. Ditambah N2 kali min 2. Sorry. Ditambah N2 kali min 2 ditambah N3 kali min 3. Nah, setelah itu dibagi, karena dia rata-rata terboboti ya, diobati dengan jumlah. Jumlah apa? Dibagi, itu bukan tanda tanya. Ya. Jumlah dari N1 ditambah N2 ditambah N3. Oke? Oh, sorry. Ini dia gangguan. N1 ditambah N2 ditambah N3. Ya. Kan? Dapat ya? Gitu caranya. Kita lihat, bandingin. 2,13, 0,5, 0,1, 0,38 ya. Mana tuh bukunya? Nah, sama kan 2,13, 2,1 sama. Oke? Nah, yang terakhir nih. Siapa yang punya ide? Ada yang punya ide? Gampang aja seperti ya tuliskan aja seperti itu. Jadi jangan dikerjain komputer kita. Kita ngerjain komputer. Itu ya. Caranya nih. Ingat rumusnya tadi. Rumusnya tadi ya. Pasti 4 kali 4. Sini 4 kali 4. Sama dengan. Ya kan? Sama dengan apa? N1 gitu ya. N1. Sorry. Mana nih? N1 kali. Perkalian matriks M mul, ya kan? Ini kalau mau panjang nih, kalau mau panjang ya. Nah, apa? Min 1 gitu ya. Min 1 dikurang ini. Ya kan? Dikurang itu. Oke. Nah, oke, tapi kan ini yang mau kita kalikan min 1 dikurang ini, berarti ini kurungnya kurang gitu, kurangnya di sini kurang. Ya. Dikalikan dengan apa? Transposnya. Nah, transposnya. Jadi kita tulis transpos. Transpos dari apa? Transpos dari ini min 1 ya. Transpos dari min 1 kan gitu. Dikurang dengan ini tadi. Nah, kurung tutup. Sorry, kurung tutupnya di sini. Nah, oke. Nah, ini baru 1. Terus ada N2, ada N3 dan sebagainya. Ya. Sekarang kita lihat kurungnya itu sudah benar belum? Ini
2 buka, 1 tutup. Nah, ini berarti kurang. Kurang kan? Kurang 1 lagi penutupnya. Penutupnya kurang 1 lagi. Begini. Nah, oke. Sekarang dengan cara yang sama nih. Dengan cara yang sama, kita tulis N2 gitu. N2 ya. Kali M mol ya. Kurungnya 2. Min 2 ya. Sorry. Min jangan baca mian ya. Min bacanya. 50-an. Min 2 dikurang, ingat ya, dikurangnya ini. Tetap kurangnya itu karena kita tidak kasih nama tadi ya. Kali transposnya. Transpose ya. Titik koma transpose dari min 2 dikurang nih tutupnya 2 nah, gitu kan. Nah, satu lagi yang 3 tambah N3 ya kali N3 kali M mol dari min 3 dikurang kurang ini. Oke. Dengan transposnya. Transpos dari ya, min 3 min 3 kurang ini tadi. Oke. Kurang untuk 2. Nah, ada. Oke. Kasihkan. Nah, itu. Kalau kerja mah jangan tanggung-tanggung. Tapi harus latihan. Makanya banyak latihan biar nggak salah. Ya. Nanti pelajari. Ya, nanti pelajari. Panjang nih, ya. Panjang. Kayak kereta api. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dengan cara begini udah efisien nih ya. Coba 346 123 023 030. Kita lihat ya, kita lihat. Cocokin dengan yang di buku. Oh, sama nih ya kan. Ini 34 12 023 ya. Kalaupun ada perbedaan di belakang koma itu karena ini ditampilkannya 3 digit dengan data asli. Saya memasukkannya dari yang ini aja karena di sini ada error misalnya min kan min angka berapa yang muncul di sini selain 0 setelah digit keberapa kan ya. Oke, nah setelah itu baru proses berikutnya. Yang penting lu tahu aja gini ya, B-nya adalah itu. Sehingga kita mau cari statistik W-nya ya tinggal mencari apa namanya? Ini aja kita lihat. Misalnya W-nya, lambda ya, lambda bintang sama dengan determinan dari W. Nah, W-nya yang mana? Nah, W-nya mana? Sorry. Oke. Ini adalah B ya. Yang ini matriks B nih. Ini B. Kita nama mat B gitu ya. Kita beri nama mat B. Nah, W-nya yang mana tadi kan? Nah, ini W-nya. Ini mat W. Mat W. Nah, oke. Mat W. Nah, kalau secara rumus kan lambda sama dengan gitu kan. Lambda sama dengan determinan dari rasio dari 2 determinan. M determ. Ya kan? M determ. M determ apa? W.
Ya, ini kan yang atas kan ini yang atas nih. Yang atas ya. Yang bawah? Oke, dibagi M determ bisa enggak? Ya, M determ. Mat B, ya kan? Ditambah mat W. Ya. Ya. Bisa. Langsung aja. Jangan nggak usah cari dulu jumlahnya dan sebagainya, nggak usah. Oke? Nah, ini adalah nilainya. Coba kecil sekali nilainya. Ya. 1,2 sekian pangkat 10 pangkat min 37 lambdanya. Ya. Oke? Ada yang ingin bertanya? W dibagi B plus W. Oh, salah. Oke, kita cari satu persatu. W dibagi 3 plus W. Oke, kita jumlahin dulu. Baik, W plus W. Ya, ini saya hapus. W-nya mana? W-nya ini. Ini. Plus B-nya mana? B-nya ini. Bagaimana kalau kita cari dulu? Sorry. Jumlahnya, gitu ya. Sekaligus. Nah. Jadi, yang kita bagi adalah M determ. Ini, ya. Kita bagi dengan M determ. Sorry. Sama aja. Gimana salahnya? Oke, kita lihat dulu. Ya. Determinan W dibagi determinan ini. Apa nggak bisa langsung harus satu-satu? Oke, kita lihat satu-satu. Share screen. Ini sama dengan, oh kembali kali ya, ini W-nya kok. Kembali kali tadi. Sama dengan M determ. Gak mau. M determ. Mat W. Mat W ya. So, sama dengan M determ. Mati determinan dari ini. Oh iya. Oke, ini dibagi ini 0,7 ya, 0,76 ya, sama seperti di buku ya. Ini 0,77 ya, 0,76 0,77 sorry. Nah. Emang nggak bisa langsung. Oke. M determ mat W dibagi M determ. Nih. Bisa ya. Tadi salah aja. Salah ditunjuk. Baik, ada yang ingin bertanya? Jadi setelah dihitung lambdanya ya dihitung, kemudian pakai menggunakan rumus ini, ya, menggunakan rumus semacam ini. Tapi ingat ya, yang dipakai adalah yang bawah bukan yang ini. Ya, 516 ini ya. Min N min 1 kali P plus G per 2. Ya. Kali log ini. Log dari 0,774. Nah, log dari bilangan yang kurang dari 1 itu negatif. Ini negatif ya. Dikalikan negatif jadi positif. Jadi ini negatif ya. Log dari bilangan yang kurang dari 1 itu negatif. Kalikan negatif jadi positif ya.
Nah, berdasarkan tabel KI kuadrat dengan derajat bebas 8 ya. Tahu kan 8? Nah, ini 3 min, ini 4 kali 3 min 1, 8 ya. Ini nilainya cuma 20,09, padahal di sini 132. Sehingga karena nilai statistik hitungnya melebihi dari tabel, maka hipotesis 0 ditolak, yang menyatakan bahwa tidak benar bahwa ketiga grup ini memiliki vektor rata-rata yang sama. Tidak benar bahwa vektor rata-rata ini vektor rata-rata dari ketiga grup itu sama ya. Beda ya. Mau tahu bedanya yang mana ya, kita harus satu-satu bandingin. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilihat sendiri teladan yang lain ya, mirip-mirip. Ya, teladan ini mirip-mirip ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ini sebentar, saya share. Saya share begini ya. Oke. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Oke. Di sini sorry, nanti karena ini nggak bisa dibuka semua. Ada materi kuliah. Dari kuliah, misalnya saat ini model analisis multivariat gitu ya, nah gitu. Nah nanti materi-materi analisis multivariat saya belum di sini kan, yang di sini yang Excel-nya kan belum ada nih, misalnya. Nah, seperti yang kemarin misalnya kita lihat yang model linear gitu ya, linear. Ini file-file yang mungkin kemarin belum saya kirim, nanti bisa dilihat di sini ya. Tapi lebih tepatnya begini, bit.ly daripada ngapalin susah gitu ya. Bit.ly, sorry, ini Sinuxta gitu ya. Sinuxta apa ya, lupa saya. 2021. Nah gitu ya. Bit.ly, ya, Bit.ly Sinuxta 2021. Sekali lagi ya, bit.ly/Sinuxta. Ini singkatan sebetulnya. Sigit Nugroho, STA itu statistik. STA itu statistik 2021 ya. Nah, jadi kalau kalian mengklik ini langsung masuk sana. Nah, nanti tinggal di folder ini yang mana mau dicari ya. Apakah materi Molin, apakah materi multivariat, atau materi ya, non parametrik ya. Oke ya. Saya kira cukup itu ya.